Halo sahabat cerita, kali ini Wahana Cerita akan bahas tentang Gajah Mada, Sang Patih Majapahit. Gajah Mada adalah salah satu patih di kerajaan Majapahit. Kemudian ia diangkat menjadi Mahapatih dan berhasil mengantarkan kerajaan Majapahit ke puncak kejayaannya. Gajah Mada berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara dan mengatasi pemberontakan Rakuti yang paling berbahaya dalam sejarah kerajaan Majapahit. Pada tahun 1319 Masehi, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan dan selang 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit saat itu yang bernama Aryo Tada alias Empuk Krewes ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Ia lalu menunjuk Gajah Mada dari Kediri sebagai penggantinya. Namun pada saat itu Gajah Mada tidak langsung menyetujuinya. Ia ingin membuat jasa terlebih dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan daerah Keta dan Sadeng yang saat itu sedang melakukan pemberontakan kepada Majapahit. Singkat cerita, Keta dan Sadeng pun akhirnya takluk. Patih Gajah Mada kemudian diangkat secara resmi oleh Ratu Tribuana Tunggadewi sebagai patih di Majapahit pada tahun 1334. Pada waktu pengangkatannya, ia mengucapkan sebuah sumpah yang sangat terkenal hingga sekarang, yaitu Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu sendiri bermakna ia baru akan menikmati palapa atau rempah-rempah yang diartikan kenikmatan duniawi jika telah berhasil menaklukkan Nusantara. Sejarah tersebut tercatat dalam kitab Para Raton yang isinya adalah sebagai berikut. Sira Gajah Mada, Pepatih Amungkubumi, Tan Ayu Amukti Palapa. Sira Gajah Mada, lamun howus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, ingsun amukti palapa. Yang artinya kurang lebih, selama aku belum menyatukan Nusantara, aku tak akan menikmati palapa. Sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompo, Pulau Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, aku tak akan mencicipi palapa. Walaupun ada banyak orang yang meragukan sumpahnya, Patih Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Bedahulu atau Bali dan Lombok, Palembang, Suwarna Bumi, Tamiang, Samudra Pasai, dan negeri-negeri lain di Suwarna Dwipa telah ditaklukkan oleh Majapahit. Lalu Pulau Bintan, Tumasik, Semenanjung Malaya, dan sejumlah negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kandangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Seludung, Solok, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kute, dan Malano juga termasuk yang telah ditaklukkan oleh Majapahit. Di zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk yang menggantikan Tribuana Tunggadewi, Patih Gajah Mada terus mengembangkan penaklukan ke wilayah timur seperti Logajah, Gurun, Sukun, Taliwung, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, dan banyak lainnya. Perang Bubat yang terkenal dalam Kidung Sunda merupakan awal dari kejatuhan Patih Gajah Mada. Diceritakan bahwa Perang Bubat bermula saat Prabu Hayam Wuruk
hendak menikahi Dyah Pitaloka, putri Sunda sebagai permasyuri. Lamaran Prabu Hayam Wuruk diterima pihak kerajaan Sunda, dan rombongan besar kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan agung itu. Gajah Mada yang menginginkan Sunda takluk memaksa menginginkan Dyah Pitaloka sebagai persembahan pengakuan kekuasaan Majapahit. Namun pihak Sunda menolak mengenai hal ini. Maka terjadilah pertempuran tidak seimbang antara pasukan Majapahit dan rombongan Sunda di Bubat, yang saat itu menjadi tempat penginapan rombongan Sunda. Dyah Pitaloka kemudian bunuh diri setelah ayahanda dan seluruh rombongannya gugur dalam pertempuran. Akibat peristiwa itulah, Patih Gajah Mada akhirnya dinonaktifkan dari jabatannya. Namun dalam negara Kertagama diceritakan hal yang sedikit berbeda. Dikatakan bahwa Hayam Wuruk sangat menghargai Gajah Mada sebagai Maha Mantri Agung yang wira bijaksana serta setia berbakti kepada negara. Sang raja menganugerahkan dukuh Madakaripura yang berpemandangan indah di Tongas Probolinggo kepada Gajah Mada. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pada 1359 Gajah Mada diangkat kembali sebagai patih. Hanya saja ia memerintah dari Madakaripura. Akhir hidup Gajah Mada disebutkan dalam negara Kertagama bahwa sekembalinya Hayam Wuruk dari upacara keagamaan di Simping, ia menjumpai bahwa Gajah Mada telah gering atau sakit. Gajah Mada diperkirakan meninggal dunia pada tahun 1286 Saka atau 1364 Masehi, namun tidak diketahui secara pasti di mana Gajah Mada dimakamkan. Hayam Wuruk kemudian memilih 6 Mahamantri Agung untuk selanjutnya membantunya dalam menyelenggarakan segala urusan negara. Begitulah kisah singkat tentang Patih Gajah Mada. Nantikan kisah seru lainnya dari Wahana Cerita ya.